Ini backgroundnya adalah di Gedung Agung Jogja. Jadi waktu Indonesia merdeka, negara disumbang oleh kerajaan. Yang terbesar itu adalah Sultan Syarif Qasim II. Dia menyumbang, ada 3 disumbangkan kepada negara. Pertama, uang 13 juta gulden. Kalau dirupiahkan uangnya, kita lari ke euro dulu, mata tunggal uang Eropa, dapatlah 69 juta euro. 69 juta euro kita konversikan ke rupiah, kursnya lebih kurang dapatlah 1,74 triliun. Ikong and Risa Adventure. Nah, ini kita menuju ke Siak lewat jalan kampung itu, namanya jalan tadi apa ya, Arifin apa. Nah, terus nanti ini kita lewatin perkebunan sawit nih sepanjang 96 km. Kami sampai di Istana Siak pada sore hari dengan gerimis yang syahdu. Kami tidak menyangka bahwa kami akan mendapat sambutan yang luar biasa dari pengurus istana ini. Jadi kami mendapat keterangan yang sangat detail dan foto-foto yang sangat menawan. Simak saja berikut ini. Berasi, karena ini lalu lalang, ini termasuk sungai yang mobilitasnya tinggi. Ya, ini sungai terdalam di Indonesia, kedalaman sampai 30 meter. Kemudian yang keempat, jadi Hashim, Sultan ke-11 itu, dia dinobatkan jadi Sultan bukan di istana ini, tapi di istana ketiga. Maka setelah dia dinobatkan tanggal 21 Juni 1889, Oktober dia ke Belanda. Nah, di Belanda, kemudian dia ke Jerman, ketemulah dengan arsitek Jerman, berbangsa Jerman namanya Vodemonte. Nah, sepulang itu, bangunkan aku sebuah istana bergaya Arab Eropa Melayu. Nanti saya tunjukkan mana view-nya di dalam. Nah, nanti view-nya ada di dalam. Kemudian Hashim meninggal 2 April tahun 1908. Dia meninggalkan surat wasiat. Nah, diturunkanlah kepada anaknya. Inilah nama bandara Sultan Syarif Qasim II. Bandara Pekanbaru. Dulu awalnya namanya Simpang 3 juga. Tahun 1930, Gubernur Hindia Belanda minta surat dengan Sultan, Yang Mulia Sultan, berikan kami tanah untuk pembangunan, rupanya untuk bandara. Maka diberikanlah Sultan seluas 3.420 hektar. Itulah bandara sekarang, dulu namanya Simpang 3, diresmikan tanggal 22 September 1934. Terus berganti nama menjadi nama Sultan Syarif Qasim II itu tanggal 28 April 1998, karena beliau lagi diusul jadi pahlawan nasional. Jadi namanya itu harus disosialisasikan, nama bandara, nama gedung, nama jalan, dan segala macam. Nah, 6 November tahun 1998 di zaman Presiden B.J. Habibie, beliau pahlawan nasional. Ini permaisuri pertama, anak Sultan Langkat, Medan. Namanya Tengku Saripah Latifah. Nikah tanggal 27 Januari tahun 1912. Dia tidak punya keturunan. Kenapa? Karena Belanda tidak menginginkan dia punya keturunan. Orangnya nggak bisa didikte. Orangnya pintar. Kemudian religis. Orangnya pintar. Kemudian mendalami bentuk agama. Kemudian ini sayang nggak punya keturunan, tapi sempat hamil 4 bulan, terus sudah ke Singapura. Yang ada cuma dulu dokter Belanda. Jadi riwayatnya sama dengan Raden Ajeng Kartini. Kenapa Belanda nggak suka sama dia? Pertama, dia nggak bisa didikte. Kedua, dia mendirikan sekolah. Tahun 1926 dia mendirikan sekolah namanya Diniah Putri. Sekolahnya masih ada. Terus meninggallah dia tanggal 2 November 1929 dalam usia 35 tahun. Sultan betul-betul merasa kehilangan. Terus dicarilah adiknya penggantinya. Namanya Tengku Saripah Padlun, bergelar Tengku Mahratu. Oleh adiknya dilanjutkanlah sekolah itu, diganti dengan nama kakaknya, Latifah School. Ini backgroundnya adalah di Gedung Agung Jogja. Jadi waktu Indonesia merdeka, negara disumbang oleh kerajaan.
yang terbesar itu adalah Sultan Syarif Qasim II. Dia menyumbang, ada 3 disumbangkan kepada negara. Pertama, uang 13 juta gulden. Kalau dirupiahkan uangnya, kita lari ke euro dulu, mata tunggal uang Eropa, dapatlah 69 juta euro. 69 juta euro kita konversikan ke rupiah, kursnya lebih kurang dapatlah 1,74 triliun. Kemudian yang kedua, mahkota. Mahkota itu ada sekarang di Museum Gajah Jakarta, di lantai 4. Jadi yang terakhir bergambar dengan mahkota itu mantan Gubernur Riau Pak Samsuar, kebetulan dia nyalon lagi nih. Nah, dia bergambar tanggal di bulan Mei 2019. Jadi mahkota itu dikeluarkan dari tempatnya, kemudian di situ ada dokumentasinya. Tapi dengan syarat nggak boleh nyentuh, karena di tangan kita ada meninggalkan zat asam, keringat. Maka itu ada pelapisnya. Kemudian yang ketiga apa? Istana ini diserahkan. Istana diserahkan. Bergabung dengan NKRI. Iya. Jadi bergabung dengan NKRI itu tunggu dulu Bu. Jadi ketika Indonesia Merdeka 1745, Sultan belum menyatakan bergabung itu. Apa sebab agak telat? Missnya komunikasi. Jadi susahnya mendapat informasi benar gak Indonesia merdeka. Maka diutuslah sekretaris beliau namanya Oka Muhammad Jamil. Tolong cari informasi ke Pekanbaru dengan menggunakan kapal Sultan. Ada kapalnya di dalam halaman ini. Pergilah dia. Setelah itu baru kembali. Betul tuanku, Indonesia sudah merdeka 1745. Maka dulu kebingungan gimana cara mencari bendera itu, nggak dapat warna merah sama warna putih. Maka dicurilah bendera merah Belanda. Jadi seberang, diturunkan dari tiangnya oleh para pejuang, disobek birunya, maka digunting ulang, dijahit oleh dia. Maka pertama kali dikibarkan di istana ini tanggal 17 Oktober 1945. Bendera nanti kita lihat di dalam. Ya. Ini gendang nobat. Gendang nobat ini uniknya gini Pak. 12 Sultan Siak kita bagi dalam dua fase, 1 sampai 6 itu garis keturunan Johor Malaysia. Nah, jadi kalaulah tidak ada perang saudara antara Raja Siak pertama itu namanya orang Melayu bilang Raja Kecil. Dalam manuskrip dibilang Raja Kecil. Gelarnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dia dibesarkan di Istana Pagaruyung, Sumatera Barat. Kenapa? Karena ayahnya Sultan Mahmud, Sultan Johor, yaitu Sultan ke-11 Malaka. Dia dibunuh oleh panglima dia sendiri namanya Megat Sri Rama ketika mau pergi sholat Jumat. Sedangkan istri Sultan Mahmud, Cik Pong, kebetulan keturunan Bugis, itu lagi hamil Sultan Siak pertama. Maka dibunuhlah dia. Kemudian istrinya juga ingin dibunuh oleh yang Tun Abdul Jalil waktu itu yang jadi berkuasa. Cik Pong, kamu hamil? Ya, hubunganmu dengan Sultan Mahmud betul, kamu harus kubunuh. Tapi karena dia berdarah Bugis, dia berani. Dia ngomong, aku bersumpah jika anakku lahir laki-laki, aku tidak akan melihat dan tidak akan merawatnya. Kau kumaafkan, kata Tun Abdul Jalil. Maka, tapi hari-hari Tun Abdul Jalil dibisikin terus di istananya bahwa hati-hati tuanku, kalau seandainya nanti anaknya lahir laki-laki, dia akan balas dendam. Maka Cik Pong diselamatkan oleh ayahnya namanya Laksmana Johor, panglima perang. Coba anakku keluar nanti malam, keluar dari istana, ayah tunggu di pinggir sungai. Maka ba'da Isya, di sini empati kita, karena seorang perempuan yang mengendap-endap dia keluar dari istana, takut ketahuan, akhirnya sudah ditunggu ayah di pinggir sungai, dibawalah dia ke Muar, Pak. Muar ya. Ya, Pelabuhan Muar. Berarti Bapak Ibu udah sampai ke situ. Muar. Maka diantarlah dia di rumah Temenggung Muar. Jadi Sultan Siak pertama itu lahir di Muar tahun 1700. Tahun 1700. Memang ada dua perbedaan bulan antara bulan. Satu penulis mengatakan dia lahir di bulan Mei, satu lagi mengatakan dia lahir di bulan Agustus. Mereka punya dalil masing-masing, Pak. Maka singkat cerita, ketika dia berusia 7 tahun, dia juga ingin dibunuh oleh Sultan yang membunuh ayahnya. Maka lagi-lagi dia diselamatkan oleh kakeknya Laksmana Johor.
Lewat seorang nakoda Malin, seorang saudagar Minang, Laksmana Johar mengatakan, nakoda, ini surat berikan kepada Raja Pagaruyung, tolong bawa cucuku ke istana Pagaruyung. Selamatlah dia. Maka dibesarkanlah di istana Pagaruyung. Nah, kemudian ketika dia sudah dewasa, 17 tahun, oleh Raja Pagaruyung, raja panggilan di sana Raja Bujang. Raja Bujang pergi ke mencari ilmu, menambah ilmu. Dia ke Jambi. Kebetulan anak Raja Jambi lagi melamar anak Adi Batu Kucing Musirawas Palembang. Dia disuruh membawa tepak, Pak, ke bagian bawa tepak. Bapak tahu tepak? Ya, tahu. Ampan. Jadi begitu sampai, apa dibilang yang mau dilamar? Encik kecil, ayah, aku ingin nikah dengan yang membawa tepak, bukannya sebelahnya. Dibilang ayahnya, calonmu bukan itu, calonmu yang sebelahnya. Yang bawa tepak itu bukan keturunan raja. Akhirnya ketahuan oleh anak Raja Jambi, ayanda, ini saudaraku, dia juga keturunan sultan dari Johor. Karena anak ayanda suka sama dia, aku ikhlas. Maka apa sebab encik kecil suka dengan raja kecil? Karena dia ganteng orangnya. Kalau nggak ganteng pasti nggak mau dong, Pak. Nah, akhir nikah. Dari pernikahan itu lahirlah Sultan Siak keempat, Sultan Alamuddin. Nanti kita lihat di silsilah Trombo. Baik, Pak. Ini ketika dia dari Johor ya, perang itu setelah dia jadi sultan tahun 1718, maka raja kecil ini berhati mulia. Karena dia mengambil istri itu dari mertuanya, itu pembunuh ayahnya dulu. Bayangkan tuh, diambilnya. Pertama, jadi Tun Abdul Jalil itu punya 3 anak. Yang paling tua tuh namanya Tengku Sulaiman. Di bawah Tengku Sulaiman tuh Tengku Tengah. Di bawah Tengku Tengah tuh Tengku Kamariah. Jadi ketika Raja Kecil jadi sultan, apa kata Tengku Sulaiman? Raja Kecil, engkau kujodohkan dengan adikku Tengku Tengah. Bertunang dia. Tapi hari-hari dilihat perilaku daripada Tengku Tengah ini suka main keris, Pak. Jadi terbayang oleh Raja Kecil, aku mencari seorang istri bukan seorang pendekar. Kapan dia membesarkan aku kalau dia seorang pendekar? Maka diputuskan oleh Raja Kecil. Kemudian diambil adiknya Tengku Kamariah. Memang Tengku Kamariah itu main cantik orangnya, lebih cantik dari kakaknya. Maka nikahlah dia. Ketika nikah itulah Tengku Tengah merasa tersinggung. Dan dia menyampaikan itu kepada abangnya. Abang berdarah Bugis, aku juga berdarah Bugis. Aku terlecehkan, aku dihina oleh Raja Kecil. Usir dia dari Johor. Nah, disinilah perang saudara. Kalaulah tidak ada perang saudara itu, kerajaan Siak nggak ada. Maka perang itu berkali-kali dan akhirnya kalau head to head, Raja Kecil dengan Tengku Sulaiman kalah Tengku Sulaiman, Pak. Maka dia minta tolong dengan 5 daeng yang ada di Johor itu, termasuk Daeng Parani, Daeng Parewa, ya, iya Bugis itu. Maka jadi Bugis dan Minang yang ada di Johor di Melaka itu abad 9. Maka karena mengkeroyokan, akhirnya dibuat perjanjian, kamu harus meninggalkan Johor. Akhirnya Raja Kecil meninggalkan Johor menuju Bintan, Kepri sana. Dia jadi sultan lagi di Bintan. Ketika dia ke sana, dia membawa gendang ini. Gendang ini ke bawah. Gendang ini adalah gendang penobatan, artinya ini korsik, Pak, di zaman itu. Jadi tanda kebesaran. Jadi ditanya, kenapa aku ingin bawa? Iya, biar aja aku bawa ini, kata. Ini kan simbol juga, simbol kebesaran. Lagi-lagi setelah itu dia diserang. Nah, tahun 1723 dia keluar itu karena istrinya Tengku Kamariah yang lagi hamil itu disandra oleh abangnya sendiri. Maka dia bersama 500 pengikutnya keluar dari Bintan menuju Buantan, lebih kurang 20 kilo dari sini. Itulah kerajaan Siak pertama di Buantan. Ya, ini surat wasiat yang saya maksud tadi. Surat wasiat ini dibuat oleh Sultan Hashim 4 tahun sebelum dia meninggal. Ini bahasa Melayu tinggi, Pak. Ini bahasa Inggris. Artinya adalah, jika aku telah tiada, istana beserta isi jatuh kepada garis keturunanku. Dalam hal ini ada Sultan Syarif Qasim II. Jika dia tidak punya keturunan, nah inilah yang kita kaji dalam ilmiahnya, akademiknya. Jika dia tidak punya keturunan, ini kan seperti by design. Nah, maka serahkan ini kepada negara. Sementara 1904 negara belum ada. Nah, ini yang kita pelajari. Itu yang kita pelajari. Baik,
Akhirnya ya inilah diserahkan oleh Sultan Syarif Qasim II kepada negara tahun 1946. Ini Hashim itu, ini Sultan ke-11, ini ayahnya. Ini Sultan Hashim, ini ayahnya. Ibu suka browsing di Google? Saya kasih satu judul mau. Bahwa cerita di Google itu ceritanya benar, cuman tokohnya yang salah. Judulnya adalah, kalau ibu bisa ingat, ini kan direkam ya, Kisah Cinta Ratu Wilhelmina sama Sultan Siak. Oh iya. Yang keluar di cerita itu adalah nama Sultan Syarif Qasim II. Inilah yang kita harus koreksi, bahwa ketika Wilhelmina dilantik jadi ratu tahun 1898, di Nusantara ini cuma 3 sultan yang diundang. Pertama Hashim, kemudian kedua Hamengkubuwono IX, yang ketiga dari Tidore, Maluku sana. Saya tunjukkan nanti bukti dia membuat cenderamata berupa gading gajah bertahtakan berlian sama emas. Inilah yang membuat Wilhelmina terkesima dengan cenderamata itu. Jadi yang berhubungan dengan Wilhelmina itu bukan Sultan Syarif Qasim II anaknya, tapi ayahnya. Karena ketika ayahnya ke Belanda, Sultan Syarif Qasim II baru berusia 5 tahun. Dia lahir 1 Desember 1893. Oke, itu. Baik, ini bukan peninggalan kerajaan, inilah ceritanya, diorama ini seolah-olah Sultan sedang rapat dengan 4 datuknya, 3 dari Sumatera Barat. Yang saya bilang tadi, Datuk 50, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, terakhir Datuk Kampar. Kenapa harus Datuk Kampar? Karena ketika, apa kata Raja Pagaruyung, Raja Bujang, sekaranglah waktunya, setelah dia pulang dari Jambi itu, setelah dia nikah, sekaranglah waktunya kau merebut kembali kerajaan ayahmu di Johor. Berapa pasukan yang ingin kau bawa untuk menyerang Johor? Ayanda dan Bunda untuk menyerang Johor, Ananda cukup 16 orang saja, 17 masuk Ananda. Kaget ayahnya, Johor itu besar nak, yang bisa mengalahkan Johor itu kita, Pagaruyung. Apa maksud angka 17? 17 itu adalah jumlah rakaat salat 5 waktu. Nangis ayahnya, nangis dah. Maka dititipkanlah kepada raja kecil itu satu, ada tombak Trisula. Yang tidak ada di sini itu pedang, beratnya 10 kilo. Jadi sinyalir sekarang berada di Kayong Utara, Kalimantan. Karena zuriatnya ada di sana. Kemudian yang ketiga, itu rambut Putri Jamilan, istrinya Raja Pagaruyung, itu panjangnya 3 depa, sebanyak 5 lembar. Artinya Putri Jamilan nggak pernah gunting rambut, karena itu rambutnya 3 depa panjangnya. Berarti panjang, nggak pernah gunting rambut dia berarti. Kemudian yang keempat dititipkan adalah sepah. Tahu ibu sepah? Itu bekas kunyahan. Ini yang, nah ini yang saya kaji. Ini apa dimaksudkan dengan sepah ini? Kenapa ini yang dititip gitu? Nah kemudian kelima, stempel Raja Pagaruyung. Kemanapun kau pergi Raja Bujang, kau tunjukkan stempel. Bang, kau minta dukungan dengan Minang yang ada di perantauan. Itu dia. Jadi ketika sampai di Kampar, terbayang oleh Raja kecil bahwa aku nanti berperang di laut, sementara 16 orang sahabatku nih orang daratan, nggak tahu berenang. Gimana cara? Maka dicarilah Datuk Kampar, makanya ada Datuk Kampar 1. Tolong ajarin berenang. Itu dia. 16. Ya? Sumatera Barat. Baik, saya tadi cuma katakan bahwa istana ini dibangun bergaya Arab, Eropa, Melayu. Ini view Eropanya. Ini view Eropanya. Kemudian Arabnya ini Arabnya. Ini. Nah, Melayunya ini, karena Melayu itu identik sama Islam. Ini seperti kubah masjid. Iya. Arabnya dari Latin. Iya. Baik. Nah, inilah trombo, silsilah. Kalau orang Minang katakan ini ranji. Bahasa Batak tarombo. Bahasa Sultan kerajaan trombo. Ini saya bilang tadi raja kecil itu inilah. Jadi pertanyaan orang, kenapa dibuat silsilah ini dari bawah ke atas? Kenapa tidak dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah? Jawaban saya adalah bahwa sebelum ada kerajaan ini, itu kerajaan tadi Bapak Ibu lewat ada tulisan Kecamatan Koto Gasip ya.
Kecamatan Koto Gasip itu nama Hindu-Buddha. Koto Gasip itu nama Hindu-Buddha. Dalam kajian guru besar Unri mengatakan bahwa itu dia mungkin lebih tua daripada Sriwijaya. Itu dibuktikan dengan Candi Muartakus yang ada di Kampar Tiga. Muartakus, ya. Itu dia. Jadi di abad 15 raja terakhir Gasip itu namanya Megat Kudu. Kemudian raja dari Melaka menyerang Gasip. Kalahlah Gasip, ditawanlah Megat Kudu, dibawa ke Melaka. Sampai di Melaka dikasih dua opsi, mau hidup mau mati. Dia bilang, saya mau hidup Sultan, kalau mau hidup yuk Islam. Dulu masih ada unsur paksaan seperti itu. Maka masuk Islam dia berganti nama dengan nama Sultan Ibrahim. Artinya kamu Islam, istrimu Islam, dan rakyatmu harus Islam. Artinya Gasip di bawah kendali daripada kerajaan Melaka. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, raja yang pertama itu. Raja kecil tadi yang ini dia. Nah, jadi dari istri yang pertama tadi, Adi Batu Kucing Musirawas Palembang, inilah Sultan Siak keempat. Sementara ketika dia nikah yang di Johor dengan Tengku Kamariah, ini anaknya. Inilah kita usul jadi pahlawan nasional, dan saya masuk dalam tim ini. Nah, jadi proses. Iya, kita dah bolak-balik Jakarta, dah bolak-balik karena saya juga berkontribusi pada hampir 300 halaman yang kita godok buku itu ya. Buku itu belum boleh beredar karena dia belum pahlawan nasional. Saya ada bolak-balik ke Kementerian Sosial kemarin sama Pak Bupati dengan tim. Nah, jadi inilah nama keren dia adalah Tengku Buang Asmara, karena ketika dia lahir suaminya raja kecil tadi kan keluar dari Bintan kan, karena dia disekap, disandra oleh abang dia sendiri. Nah, maka dia lahir tanpa suaminya, maka dikasihlah nama Timang-Timang, itu nama Timang-Timang, Tengku Buang, seperti dia Cintaan Terbuang. Nama panjangnya Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah, itu dalam manuskrip kalau Belanda mengatakan Raja Mahmud atau Raja Muhammad. Jadi singkat cerita awalnya mereka akur dia. Ketika dia sakit tahun 1746, yang ada cuma dia. Nah, Tengku Buang, kalau nanti ayah telah tiada, abangmu mana? Abang masih di laut, ayah. Kau ambil kerajaan ini, tapi jika abangmu kembali, kau serahkan kerajaan ini kepada abangmu. Meninggallah dia kemudian digantikan oleh Tengku Buang dalam usia 23 tahun dia jadi sultan. Yang namanya perjalanan dulu kan bukan kapal cepat kan, berbulan-bulan. Bahkan ini perjalanan jauh ke Natuna, terakhir ke Batubara, Sumatera Utara sana. Dan dia mulai sudah dikompori oleh Belanda. Loh, itu adikmu tuh yang jadi sultan. Masa kamu? Itu dikompori. Kalau jadi dibilang itu gimana pun adikku. Maka dia diumpan oleh Belanda. Nah, istilahnya dia dibujuk rayu dan segala macam. Akhirnya membuat orang ini berperang kakak beradik. Nah, jadi ini heroik perangnya adalah tanggal 6 November tahun 1759. Itu namanya Perang Pulau Guntung. Kalau kita perjalanan darat dari sini lebih kurang 1,5 jam. Itu ada kecamatan Sabaauh namanya. Di situ dulu di tengah sungai ini ada pulau. Pulau itulah Belanda mendirikan benteng di situ dengan 19 pucuk meriam. Jadi dengan strategi yang dia buat, gimana caranya supaya meriam Belanda ini nggak berbunyi? Dibilang lewat panglimanya, tanggal 5 November, katakan sama komandan Belanda bahwa aku akan memberi dia hadiah. Jadi ditanya oleh Hansen, komandan Regu Belanda, kapan tuh? Besok. Kalau gitu aku mau. Maka dicarilah prajurit pilihan sebanyak 80 orang, kemudian dibuatlah peti seolah-olah itu untuk hadiah. Padahal isi peti itu adalah keris pendek dan tombak pendek. Begitu 6 November berangkat dia dari sini sampai ke Pulau Guntung, disambut oleh Hansen, dikasihkan tembakan salpo. Kemudian ketika sudah masuk semua dalam benteng, melompatlah panglimanya. Itu strateginya. Jadi dalam kerajaan Melayu itu pantang seorang panglima itu mengeluarkan keris di depan sultan, itu pantang. Jadi itu taktik yang dibuat, melompatlah panglimanya dengan mengeluarkan keris. Ampun patik tuanku, itu bahasan. Ada apa?
Jadi dia seolah-olah kaget, ada apa? Belum sempat kaget, Hansen di sebelah dia juga kaget, ada apa? Nah, belum sempat ada gerakan apa-apa, Panglima langsung menerkam, menusuk Hansen. Hansen itu mati di tempat, Pak. Barulah pekikan Allahu Akbar. Nah, senjata Belanda dulu kan nggak sama dengan senjata sekarang. Kan harus diisi dulu mesiunya. Nah, mati semua 52 orang. Itulah heroiknya perangnya tanggal 6 November tahun 1759. Dia meninggal dalam hasil seminar daerah dan seminar nasional mengatakan bahwa dia itu meninggal dari racun. Nah, dia meninggal tanggal 23 November tahun 1760 dalam usia 33 tahun. 37 tahun, muda kali. Inilah dia. Jadi saya singkat aja, 1 sampai 6 itu garis keturunan Johor. Yang dimaksud dengan keturunan Nabi itu dari mana? Nasabnya dari sini, Bu. Sultan Siak keempat, Sultan Alamuddin punya anak tertua, yaitu Sultan Muhammad Ali. Ali punya adik perempuan namanya Tengku Embung Badariyah. Tengku Embung Badariyah inilah nikah dengan Sayyid Syarif Usman Shahabuddin yang nasabnya sampai Siti Fatimah putri Rasulullah, itu dari Husin. Lahirlah Sayyid Ali. Jadi kalau ditanya orang kapan kejayaan kerajaan Siak, itu di zaman dia. Dia memerintah dari tahun 1784 sampai 1810. Siak punya 12 negeri takluk di zaman dia. Hobi dia perang. Mulai dari Tamiang, Aceh, perbatasan Aceh, Tamiang, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Langkat, Deli, Serdang, Bilah, terakhir sampai ke Sambas. Itulah yang membayar upeti pajak ke sini, membuat ini kaya. Ini ahli strategi dia. Ahli strategi nih. Kemudian 3 tahun sebelum dia meninggal, dia melantik anaknya. Inilah sultan terlemah karena dia gila, terganggu pikirannya, dan dia tidak punya keturunan. Maka dia memerintah dari tahun 1810 sampai 1815 pertengahan dia diturunkan. Ini betul-betul gila dia, betul-betul terganggu sarafnya. Maka karena dia tidak punya keturunan, diambillah cucu dia, Sultan Siak ke-9, Sayyid Ismail. Inilah sultan terlama, 52 tahun menjadi sultan. Kemudian meninggal dia, lagi-lagi Google salah. Google mengatakan ketika dia meninggal digantikan oleh anaknya, padahal mereka kakak beradik. Digantikan oleh Sultan Siak ke-10, Sultan Sari Kasim I. Disinilah nasab saya, keturunan saya. Dia punya 2 permaisuri. Permaisuri pertama namanya Tengku Saripah Zahara. Lahirlah 8 orang anak, 2 laki-laki. Yang paling tua itu Tengku Muda, yang kedua itu Tengku Bagus. Sementara Hashim dari istri dia yang kedua. Hashim cuma 2 kakak beradik, yaitu Sultan Alwi dan dia. Apa sebab ini ada dendam ke dia? Karena ketika dia menjadi tengku besar di Bagan Sepi Api, satu wilayah di Riau ini, kerajaan Siak, dia menaikkan pajaknya tetapi tidak melaporkan kepada ayahnya. Ayahnya curiga, diutuslah kakek buyut saya, Tengku Bagus. Ya, betul nggak dia? Ternyata disinilah dendam dia. Ada kecurangan dia, ada tidak sesuai sinkron yang dilaporkan dengan catatannya dan tinggal di. Nah, ketika ini sebenarnya sakit, yang merawat ini sakit adalah orang nih, dia enggak. Disinilah mulainya intrik. Nah, pendekatan dia dengan Belanda, gimana caranya supaya ini ketangkap. Nah, 1 hari sampai 3 kali utusan Belanda datang, terakhir ketemu sama dia menjelang maghrib, ini ketangkap dulu. 10 hari ditangkap ini meninggallah dia. Jadi nenek buyut saya minta tolong sama pergi dia ke seberang, tolong keluarkan salah satu anakku, karena dia akan menggantikan sultan yang ke-11. Belanda dengan konspirasi dia nggak mau mengeluarkan. Jadi kebiasaan kerajaan, siapa yang di depan jenazah ayahnya, itulah next king. Yang ada cuma dia. 2 minggu setelah dilantik dia, barulah dilepas ini. Ini saking marahnya sama adiknya, Tengku Muda itu, dia berganti nama, Bu. Dia buang Tengku Saidnya. Terakhir dia hidup di Perlis, Malaysia. Kemudian kakek buyut saya, dia ambil 2 jenis, satu sabut, satu batu. Itu sumpahnya ketika di depan Belanda, kalaulah sabut ini kulempar ke Sungai Siak, tenggelam, artinya sampai akhir hayat aku tidak akan menjejakkan kaki ke Siak.
Kemudian batu ini kulempar ke Sungai Siak. Suatu saat dia timbul. Artinya sebelum aku mati, aku akan kembali ke Siak. Maka pergilah dia ke Bengkalis, Pak. Ibu sudah pernah ke Bengkalis? Ya udah. Udah. Bapak pernah dengar nama Damon? Damon itu kelurahan, Pak. Oh iya. Keluar di Damon. Damon itu dia ngasih nama. Arti Damon itu adalah darah daripada keturunan sultan. Itu artinya. Orang Damon sendiri nggak ngerti apa maksud Damon itu. Setelah mereka datang sini baru saya jelaskan, kaget semua. Itu arti itu. Berarti saya adalah generasi ke-5 dari Sultan Tarik Kasim I. Oh. Baik, nih. Ya, ini Turki. Ini Turki. Tempuk manggis. Itu motif kain tenun Siak, tempuk manggis atau pucuk rebung ya dimodifikasi. Ini saya bilang tadi, inilah cindramata itu. Yang ke Wilhelmina. Iya. Sini, Pak. Bisa didekatin lagi? Bawa ke sini lagi. Bukan. Dia yang cendramata itu betul-betul gading gajah. Oh. Gading gajah yang bertahtakan berlian dan emas. Diberikannya kepada Wilhelmina. Iya. Jadi Wilhelmina saking tertariknya dengan cendramata itu dilukisnya. Inilah lukisan tuh. Oh. Jadi menyerupai yang sebenarnya. Maka lukisan ini dinamakan lukisan gading gajah. Itu loh. Oh. Nah, jadi ketika lukisan ini dibuat, Mama Wilhelmina itu namanya Ratu Emma, Pak. Namanya Hilma, panggilannya Emma. Emma nanya, Helena, jadi nama kecil Wilhelmina itu Helena. Helena, ini kau lukis untuk siapa? Dia malu mengatakan itu untuk Hashim. Artinya dia membuat ini dengan bersusah payah. Katakanlah ibu ini membuat ini, Pak. Katakan ibu ini membuat ini ya. Ketika lukisan ini selesai, ibu berikan kepada bapak. Bapak ngomong cuma satu kalimat, just thank you. Pertanyaannya ke ibu, apa perasaan ibu selaku perempuan dengan ucapan bapak? Nah, inilah ekspresi cinta lukisan ini. Sepasang nih. Ibu lihat, Cantik. rusanya sedih nih. Mata rusa jantan lihat aja enggak. Artinya, banyak ditanya orang ke saya, Pak Adi, apa makna lukisan ini? Nggak mungkin lagi ku gapai ini. Karena ini sudah punya istri, punya anak. Jadi pertanyaan orang, kenapa tidak jadi? Karena Wilhelmina nggak dapat first lady-nya. Itulah jawaban. Ini bukan masalah akidah, tapi karena dia nggak dapat first lady. Karena ketika Hashim ke Belanda 1889 itu, setelah dilantik jadi sultan, Hashim itu sudah nikah. Wilhelmina nikah tahun 1901 dengan Pangeran Henry. Itulah terhenti. Kemudian untuk menyatakan yang di Google itu gugur, dengan ada tulisan sini bahwa lukisan ini dipersembahkan untuk As-Sayyid Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin, bukan untuk Sultan Tarik Kasim II. Tapi karena di Google yang itu nggak sudah. Kalau kemarin dengan Dinas Kebudayaan Provinsi ada vlog saya. Dibuat oleh dinas itu kerjasama kita. Bapak cerita narasinya saya, tapi saya nggak boleh megang itu. Itu perjanjiannya gitu. Itu haknya Dinas Kebudayaan Provinsi. Satunya narasumber. Itu 2 jam narasi saya. Insya Allah nanti Desember katanya vlog itu beredar dalam 3 bahasa Inggris, bahasa Arab, sama bahasa Indonesia. Itu dengan 2 profesor, Profesor Hafsah dan suaminya. Baik. Ini Comet Music. Di Google dikatakan bahwa ini cuma 2 di dunia, itu bahasa Google. Karena kita ikut tim peneliti, apa benar 2 di dunia? Ternyata yang dimaksud dengan 2 di dunia itu adalah yang limited edition. Yang persis dibuat seperti ini 2. Satu lagi ada di Berlin. Ini dibuat di Leipzig. Leipzig, negara bagian Jerman Timur. Dibeli Sultan tahun 1896. Ada 3 komponis terkenal di sini, Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, sama Strauss. Jadi ini kebetulan piring hitam. Albumnya Mozart, Simfoni 19. Masih ada handphone satu lagi?
Ada sih. Nah, saya kasih sandi. Yang di sana udah rusak. Jadi iya, jadi ada 17 keping CD dalam ini, bukan satu ini aja, ada 17 yang dalam ini. Ada CD. Ada seperti itu juga. Ini tiap lagu Beda. Jadi ini satu lagu, ya durasinya bisa 15 sampai 20 menit. Nah, makanya jadi timbul pertanyaan orang, kenapa yang di Berlin itu rusak? Karena orang Jerman itu mendengar musik itu nggak mau setengah-setengah. Dia kan digerakkan oleh per kan ada limitnya. Artinya kalau dia diputar maksimal, Itu selesai musiknya. kan lengket nih Bu. Lama-lama kan lengket, kan nggak bangkit juga tuh per. iya. Sementara kita memutar untuk tamu. Memutar untuk tamu itu durasinya paling lama 2 menit lebih lah. Karena ketika teman memutar, ini saya kasih yang agak unik sedikit. Ini waktu Sultan Syarif Qasim II tadi nikah di Tanjung Pura Langkat. Permaisuri berusia 16 tahun, dia lahir 1896. Nikah tahun 1912. Pakaian dipakai Turki. Jadi tidak semua kerajaan Islam di Indonesia itu Ottoman. Jadi pertanyaan orang, Pak, kenapa peci Sultan miring ke kanan? Jawabannya cuma satu. Itu style Turki, Pak. Nggak ada jawaban lain. Style Turki. Kenapa pakai baju itu? Ya itu tadi. Jadi saya bilang kita Ottoman. Jadi mufti guru-guru agama kita banyak itu dari Yaman. Jadi kapan interaksinya kerajaan ini dengan betul-betul dengan Ottoman itu adalah ketika di zaman Sultan Syarif Qasim I. Sultan Syarif Qasim I, Hashim, kapal dagangnya bahkan sampai ke Turki. Kursi emasnya itu singgasana juga Turki dibuat. Mahkota jadi dibuat di Turki. Dipesan dari Turki. Ya. Kalau ini tempat perjamuan khusus laki-laki, Bu. Jadi kalau yang laki-laki, jadi Sultan tuh memisahkan untuk makan perjamuan tuh nggak digabungkan antara perempuan sama laki-laki. Khusus laki-laki di sini. Yang perempuan di sana lebih terhormat itu kristal dari Cekoslovakia. Handphone ibu bisa 0,5. Handphone ibu bisa kamera 0,5. Ibu sama bapak di situ, saya ngambil dari sini sebentar. Nggak, jangan kita lewatkan momen ini. Ini buku siapa? Tolong kalian jangan di sini karena kita mau foto menghadap ke cermin, Bu. Oh, ini yang apa yang Hanya dari Ceko, ya. Ya. Saya ambil ibu dulu, ibu mepet ke meja ini, Bu. Aku bawa kopi harus. Ibu mepet sini lagi, ibu fokus lagi ke sini, Bu. Ibu fokus ke sini aja, ibu jangan membungkuk, sini aja. Yang membuat kurang bagus tuh tas ransel ibu. Oh iya. Jadi nggak cantik. Jadi membuat tamu-tamu yang seperti itu. Profil kita harus dikirim ke Polda. Jadi dibilang Pak Polda, ini teman saya. Dibilang Pak Polda. Baik, putar ke sini, saya ngambil Bapak. Ya, menghadap. Masih. Oh, ayo pegang. Kristalnya. Ya. Nah, itu yang dalam kaca, itulah replikanya, replika mahkota. Ya, itu replikanya. Ini dengan lampu minyak, Bu. Lampunya minyak kelapa. Dia satu. Ibu lihat, ini apanya, motifnya naga. Perhatiin warna atas sama warna bawah, apa sih bedanya? Di bawah lebih gelap kan? Enggak. Mengkilat, di atas pucat, sering dipegang.
Di tangan kita ada meninggalkan zat asam. Dulu belum dikacain. Ini rekomendasi daripada orang arkeologi. Pak, ini barang udah rusak. Kaget kan kita? Karena pemahaman kita kalau rusak itu kan pecah, retak, sumpil gitu. Dia enggak. Kok Memudar ya? Iya, memudar dia. Kok rusak? Dibilang, bingung kita kan, kok rusak? Nggak usah jauh-jauh, perhatiin aja atas sama bawah gitu aja dibilang. Ini beda 2 abad, ini abad 18. Ini 16. Dinasti Ming, Cina. Dari sini kursi menghadap kamu sini, ibu di sini, berarti bapak gandeng sama ibu berfotonya. Oke, ada sesuatu nanti saya berikan kepada ibu. Oke. Ibu di sini. Ibu di situ. Saya di sini. Cukup ya. Ibu ke sini dikit. Ya. Ya. Ini buatan Nederland. Ada tulisan Nederland, ada stempel merek di anak tangga kedua. Ada tulisan Nederland, itu merek perusahaan. Ini ada 30.000 arsip di sini. Nah, memang ini sudah di digital, Bu. Sudah digital. Tapi kalau kita ingin membuka ini, kita minta rekomendasi dari Dinas Arsip. Karena ada persyaratan khusus, diantaranya kita nggak dibenarkan dengan tangan telanjang. Ini yang viral itu, brankas. Yang dibilang harta karun. Yang belum terbuka sampai sekarang, ini beratnya hampir 1 ton, Pak. Ini dari tahun 1890, baja, ini buatan Jerman. Jadi, manakah kuncinya? Ketika Sultan Syarif Qasim II ingin ke Jakarta, dia panggil juru kunci namanya Molan. Molan, aku titip kunci untuk kau pegang. Molan orangnya hatinya bersih ya, kemudian dia cerdas orang. Dalam bahasa dialog bahasa kerajaannya, ampun Patih tuanku. Patih itu bahasa yang rendah. Patih tak sanggup menerima amanah itu. Dibilang Sultan, terserah kau. Akhirnya dibuang. Senyum Sultan. Dan dibuanglah kunci itu. Jadi, ini jadi misteri. Ketika ditanya orang apa isinya, nah disinilah saya jawab, disinilah masalah adab dan etika. Apa sebab ketika Sultan ingin memasukkan barang ke sini, Molan, Patih tuanku, aku ingin masukkan barang. Patih tuanku, dia buka. Kemudian Sultannya membelakangi daripada ini. Itulah adab yang nggak ada sekarang. Dia menunduk, dia nggak tahu apa yang dimasukkan Sultan ke dalam. Itu dimaksud dengan adab. Jadi kalau ada orang cerita isi brankas itu ini, berarti dia pembohong. Akibat ketulusan hatinya Molan ini, tanggal 1 Agustus tahun 1940, Sultan memberi gelar kepada 6 orang, termasuk diantaranya Molan. Molan itu dapat gelar Datuk Setia Dalam. Itu gelarnya. Karena dia betul-betul setia. Pernahkah ingin dibuka? Pernah, Bu. Ketika Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 belum ada. Itu kejadiannya tahun 1996. Saya waktu itu bukan pegawai sini, saya dulu pegawai kantor camat. Saya duduk samping ini, yang dicari itu udah dokumen sih sebenarnya. Banyak dokumen, di antaranya ada perjanjian Caltech, NPPM dengan Sultan. NPPM itu adalah perusahaan minyak milik Belanda yang melakukan pengeboran minyak di Minas tahun 1936. Disinyalir, disimpan di sini. Karena kuncinya nggak ada, dibuatlah sembarang. Maka oleh orang ahli brankas ini dibor, bisa dihidupin center, situ aja. Sini center. Ini aja. Ini bekas mata bor, Bu. Ada 9 anak mata bor patah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saking kuatnya Artinya, baja dulu diadu dengan baja sekarang, kalah kualitas baja sekarang. Patah-patah mata bornya. Artinya ini tetap tidak terbuka. Apakah ketika ini nanti direnov, sebenarnya tahun ini direnov, Bu. Karena sudah banyak itu yang apa? Ini cat ini adalah cat 12 tahun yang lalu. Apa sebab ditunda renovnya ke tahun 2025? Karena tahun 2024 ulang tahun Perak Kabupaten Siak. Nah, gimana pun orang kan ingin ikonnya tetap istana ini ditunda lah. Nah,
renovnya di tahun 2025. Yang tidak bergeser cuma 2. Kemudian di packing. Iya. Kemudian kerjanya nggak sembarangan, dia per parsial, Bu. Dia kerjanya per parsial, per ruangan ini. Setelah di dokumentasi, diinventarisir barang-barang segala macam, ini aja satu ini kerjaan, yang lain enggak. Risau hati badan yang jauh sayang, hendak berjumpa abangku sayang. Risau hati badan yang jauh sayang, hendak berjumpa abangku sayang. Siak Seri Indrapura, kotanya indah penuh kenangan. Istananya megah, pusat budaya sejak dahulu. Kain tenunannya asli, tenun siap sudah termasyhur. Keseniannya Zapin mainan tari Melayu. Keseniannya Zapin mainan tari Melayu. Siak Seri Indrapura, kotanya indah penuh kenangan. Istananya megah, pusat budaya sejak dahulu. Kain tenunannya asli, tenun siap sudah termasyhur. Keseniannya Zapin mainan tari Melayu. Balai kayang sampan di kayang. Hendak pergi ke sungai Mempura. Ingin hati nak balik kampung sayang, hendak berjumpa sanak saudara. Ingin hati nak balik kampung sayang, hendak berjumpa sanak saudara. Baik, sekarang saya tanya Ibu, kalau saya bilang ini kakak beradik, Ibu percaya? Wih, beda ya. Yang satu macam orang Belanda, masih kayak orang Arab, Belanda gitu. Nggak percaya kalau dia kakak beradik? Beda sih. Kalau satu ayah lain ibu, kakak beradik kan? Iya bisa. Jadi, kan saya bilang tadi Hashim awalnya istrinya 3. Sementara dia terus berbalas surat dengan Wilhelmina. Ketika Wilhelmina nikah, sebenarnya Hashim itu tahun 1900, dia juga ingin ke Belanda lagi ketemu dengan Wilhelmina. Tapi dia dapat informasi bahwa Wilhelmina akan nikah dengan Pangeran Hendrik, dibatalkannya. Ada cenderamata yang dibuat Wilhelmina, nanti barangnya ada di bawah. Itu dibuat di Jerman tahun 1899. Yang gading itu bukan? Bukan, lain lagi. Oh. Maka ketika foto Wilhelmina nikah itu dikirim ke sini, galaulah Hashim, dicari orang face yang sama dengan Wilhelmina, namanya Encik Rapiah. Encik Rapiah itu adalah dari garis keturunan Datuk 50, berarti Payakumbuh. Dari pernikahan Hashim dengan Encik Rapiah lahirlah Tengkulung Putih. Artinya mereka kakak beradik satu ayah lain ibu. Jadi kalau abangnya Sultan, ini foto di Singapura. Kalau abangnya tidak punya keturunan, inilah anak tiga daripada anak Tengkulung Putih.
Apa sebab disuruh abahnya ke Singapura? Karena maaf, dia awalnya nikah beda keyakinan. Istrinya Nasrani, setelah itu dia mu'alaf. Inilah anaknya 3, ini Tengku Zawiyah, Tengku Donald, dan Tengku Diana Halim. Ini yang terakhir meninggal tahun 2022. Ya? Ini nggak punya keturunan. Yang cucu dia yang ketemu dengan saya bulan Februari 2024, cucu dia. Baik, kita lihat fotonya Wilhelmina. Pas ibu kesandung. Ibu saya pakai apa? Ini mamanya Wilhelmina, ini Ratu Emma. Ibu nanti fotonya seperti ini, ya. Oh ya, oke. Ini foto ini unik karena ini dikirim dari sana dengan bingkai seperti ini. Oh my god. Oke, 1, 2 lagi. Hasilnya ini. Ini saya namakan foto klasik. Inilah Wilhelminanya. Oh, sama Pangeran Hendrik. Ini Pangeran Hendrik. Bener kan face-nya sama dengan Tengku Putih? Karena jadi dulu ibunya Saya dibikin sayembara. itu tadi. Jadi berhentinya berkirim surat pakai kalimat dear itu ketika dia sudah nikah. Jadi Hashim itu meninggalnya di Singapura. Waktu itu dia berkirim surat kepada Wilhelmina. Yang Mulia Ratu, itu bunyi suratnya. Biasanya pakai dear aja. Yang Mulia Ratu, bolehkah saya memfasilitasi pedagang lain yang melewati Sungai Siak selain daripada pedagang dari VOC dan Belanda? Dibilangnya boleh. Maka dia sedang pertemuan meeting di Singapura itu dengan pedagang China, Inggris, dan Eropa lainnya kan. Dalam buku dikatakan dia meninggal karena sakit perut. Itu dah. Kain tenunannya asli, tenun siap sudah termasuk. Keseniannya Zapin Mainan tari Melayu. Balai Raja tempat bersidang. Kampung dalam darah bertelur. Risau hati badan yang jauh sayang hendak berjumpa abangku sayang. Risau hati badan yang jauh sayang hendak berjumpa abangku sayang. Siak Seri Indrapura, kotanya indah penuh kenangan. Istananya megah, pusat budaya sejak dahulu. Kain tenunannya asli, tenun siap sudah termasuk. Keseniannya Zapin Mainan tari Melayu. Dan dia juga yang dibawa Sultan Hashim ke Belanda. Dan dia melihat itu. Dia saksi hidup sebenarnya. Ini miniatur lancang kuning. Nah, kalau ibu tahu, lancang kuning itu lancang tuh artinya perahu. Kuning itu ada dua makna. Makna pertama adalah salah satu warna kebesaran Islam. Kemudian salah satu warna kebesaran kerajaan Melayu, itu kuning juga. Apakah lancang kuning itu berlayar? Tidak, Bu. Dia dibuat tahun 1908, itu dibuatnya di Bukit Batu. Ketika dia mau diluncurkan ke laut, saya membaca buku itu ketika saya SMA tahun 1981. Dia diluncurkan, tumbalnya adalah seorang perempuan yang hamil anak pertama. Itu tumbalnya. Katakanlah ini kapal, ini laut, ini yang perempuan dilintangkan kayak gini. Allah tuh menunjukkan kebesarannya. Hujan petir selebat-lebatnya. Kapal tuh nyungsep, yang dilindas meninggal. Nyungsep, kalau ini Pulau Sumatera, ini Pulau Bengkalis, diperkirakan lancang kuning itu tenggelam di Tanjung Jati, antara Pulau Sumatera dan Pulau Bengkalis. Di depannya itu sudah Selat Melaka. Kejadian aneh, sakralnya lancang kuning ini, bulan September tahun 2024,
Kabupaten Siak melakukan festival Sungai Siak. Masing-masing kecamatan membuat miniatur, ya. Lancang kuning ini. Yang membuat ini salah satu kecamatan kita, dia membuat lancang kuning. Waktu itu Siak sudah seminggu nggak hujan, panas terik. Malam itu hujan petir selebat-lebatnya, tiang itu patah kemudian menimpa daripada nakodanya. Dikirim ke rumah sakit, 2 hari setelah itu meninggal. Artinya nih sakralnya luar biasa lancang kuning ini. Dan itu dipertontonkan halayak ramai. Kejadian baru bulan September kemarin 2024. Sakral ya. Baik, saya punya view favorit saya. Ibu silakan di sini sendiri. Menghadap ke sini, menghadap ke depan sini. Oke. Kan lebih terus mukanya kan? Nah, jadi permaisuri itu pakai kerudung dia. Soekarno tuh melihatnya ke kanan. Kemarin dari Jakarta landing di bandara. Oh, dari Jakarta kita ke Kuala Lumpur. Oh, ke GL dulu. Dari KL kita ke Malaka. Dari Malaka kita ke Dumai. Dari Dumai kita naik mobil. Dari sini ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru baru terbang balik. Suami saya tuh sembuhnya tuh kalau dia jalan-jalan, Pak. Ini travel terapi sih. Inilah nanti ibu landing take off di bandara ini. Iya, Pekanbaru ya. Dulu nama Simpang 3. Nah iya, aku udah pernah ke sana sih. Ini yang ketiga kalinya saya ke Pekanbaru, tapi baru sekali. Saya niatin banget ke Siak ini dan alhamdulillah, Insya Allah sama-sama Bapak. Ini waktu Sultan meninggal 23 April tahun 1968 di Rumah Sakit Kaltek Rumbai. Ini barang dari Kutai. Iya. Tamu saya minggu yang lalu dari SKK Migas Jakarta. Dia bilang, saya Pak boleh dipoto? Boleh. Apa keterangan tentang ini Pak? Waktu saya membawa, ini masalah Wakil Ketua Dayak se-Indonesia ke sini, itu live ketika diwawancara saya iseng, saya tanya, apakah ini ada isi? Dia cara manggilnya seperti yang di hutan. Ini berubah suasananya, pengunjung udah mulai lari. Saya bilang stop aja Pak, di sini nggak bisa terima. Jadi kemarin yang dari SKK Migas saya bilang, ketika saya kasihkan cerita seperti itu, dia kirim ke Kutai karena dia pernah kirim kerja di Kalimantan. Apakah benda ini? Ternyata katanya asap semua, kan? Diselimuti asap. Orang Dayak yang jawab. Jadi nggak sembarangan. Makanya lantai 2 ini agak sensitif. Makanya pengunjung jam 4:30 tuh sudah turun dari lantai 2. Sering gangguan memang di sini. Ini bukan ini di sini. Jadi waktu ini Gubernur Hindia Belanda yang berkedudukan di Medan, peresmian acaranya peresmian Labuan Udara. Ini istri Sultan yang keempat itu. Arabnya lama tinggal Jakarta. Beda. Yang kemarin di sini juga di shoot sama dia juga. Tombak-tombak ya. Ya. Apa komentar yang dikirim tuh Kia itu? Itu diplototin tuh katanya. itu Kia itu yang jawab. Itu diplototin. Baik, ini cenderamata diberikan kepada Sultan. Ada pesto, tapi Sultan ngomong aku tidak mau mengurusnya. Artinya ini barang anak khodam. Dicabut, ibu berikan ke saya nggak mengurusnya. Ya, ibu cabut sendiri. Berarti ini barangnya kosong. Tapi ada beberapa tokoh mengatakan dari sekian ini yang berisi tetap ini. Ini dari Sisingamangaraja. Satu kris. Sisingamangaraja juga di Danau Toba. Danau Toba kan? Ya. Saya tuh suka sejarah Pak, jadi aku kemarin kan diturunkan, dibersihkan tuh.
ada Sapu-sapu. apanya, iya. Jadi ada video kemarin tuh petugasnya lari ke atas, Bu, dan itu nggak pecah. Artinya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Wow. Mahar, ya, mas kawin Sultan Syarif Qasim II untuk Tengku Saripah Latifah yang bergelar Tengku Agung. Okay, I'm here. Keren. I'm coming. Di atas ada kamar-kamar, Pak, kamar-kamar, masih banyak barang-barang, ada replika miniatur lancang kuning. Jadi kemudian ibu kan dulu katanya suka pakai sepatu hak tinggi, permaisuri tahun 1913, sepatunya juga seperti itu. Udah pakai high heel. Balik lagi kan. Oke, kita ke sini. Bapak Ibu situ kebetulan lagi lewat di situ aja. Ibu nanti di sebelahnya. Saya ambil satu momen aja. Lurusin. Oke. Pusat budaya sejak dahulu, kayu tenunannya asli, tenun siap sudah termasuk. Keseniannya Zapin mainan tari Melayu, balai kayang sampan di kayu, hendak pergi ke sungai Mempura, ingin hati nak balik kampung sayang, hendak berjumpa sanak saudara, ingin hati nak balik kampung sayang, hendak berjumpa sanak saudara. Jadi saya ceritain dikit tentang kenapa Sultan Hashim ayah itu membuat surat wasiat itu tahun 1904 yang bedanya 3 bulan. Jadi waktu Sultan Syarif Qasim II sekolah di Batavia usianya menjelang 14. Ketika kiriman ayahnya sampai, Sultan Syarif Qasim II membalas surat ayahnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membedakan karakter ya, karakter dua orang ini apakah sama apa enggak. Assalamualaikum Ayahanda, kiriman Ayahanda sudah Ananda terima, tapi bolehkah Ananda bertanya apakah uang yang Ayahanda kirim itu uang halal? Kira-kira jawaban Hashim itu apa? Dia marah. Maka itu tadi dia buat surat wasiat tadi yang tahun 1904. Ini pantas jadi pemimpin masa depan. Artinya apa? Artinya Sultan Syarif Qasim II tuh gaya hidupnya memang hari-hari itu dengan kaum makrifat, kaum duafa, fakir miskin. Tempat Bapak Ibu tadi masuk di depan itu setiap hari Kamis kayak ini sore ba'da asar masyarakat nunggu apa yang bisa aku bantuin untuk kalian. Kalau siapa yang ingin memberikan nama anak, nama segala macam di situ. Tuanku tolong berikan nama anakku. Dilihatnya dengan ma'rifatullahnya dia, terus dipegangnya, nama kamu ini. Tidak ada seorang pun yang nama itu meleset. Itu semua Allah. Ya. Di antara orang yang pernah didoakan oleh Sultan Syarif Qasim II itu adalah mantan Gubernur Riau, Pak Arifin Ahmad. Jadi, Arifin, Patik tuanku, kau sekolah yang baik. Nanti kau sekolah tentara. Setelah itu, ketika nanti pangkat kau jenderal, nanti kau jadi Gubernur Riau 2 kali. Terus diusapnya kepala Arifin Ahmad, kemudian didoakannya. Dan 1966, Arifin Ahmad Brigjen. Dilantik dia jadi Gubernur Riau. Lengsernya itu tahun 1972. Itulah makrifat. Baik, ini barang-barang kan di sini dibuat dari Eropa. Eropa itu kan banyak. Saya cari spesifiknya.
Terus saya balikin di bawah piring ini kebetulan ada logo ayam jantan. Ah, ini Perancis saya bilang. Perancis. Ini biayanya agak susah. Ini kan ini dibersihin nih. Tapi dengan orang kebudayaan membersihkan dengan formula baru. Di antaranya ada sejenis odol, Bu. Dan yang lain, tapi odol yang untuk mengkilatkan ini di sebelah tuh sengaja nggak dibersihin. Lebih otentik yang nggak dibersihin. Iya, supaya orang melihat. Nah, jadi kalau seandainya cairan tuh botolnya kecil, cuman harganya murah, memang 4 jutaan. Jadi merawatnya mahal deh, Pak. Itu kalau nggak dibersihin lebih otentik. Lebih iya. Baik. Ini, Pak. Sengaja ya, kan beda tuh. Oh iya. Beda. Ini bukti Ottoman. Kan di zaman ini. Ya. Dia Cendramata juga. Ini mushaf ini dari Ottoman, Turki. Dari tahun 1730. Tintanya tinta emas. Mushaf 130 juz tuh. Iya. Jadi waktu dari kedutaan Turki ke sini, dia manggil saya Habib, anak ingin lihat Habib. Saya bilang, saya nggak bisa lagi, saya. Ini pasti udah rusak. Kan tintanya itu kan ini kan bisa dibuka. Diginiin, ini bener nggak? Kayak kuku rusak kan, Pak? Ingin membukti ini benar nggak dari tinta emas, itu diginiin. Oh iya, artinya rusak. Jadi artinya Ottoman itu di zaman Sultan Sulaiman I. Iya. Itu kejayaannya. Ini alat bukti saya yang kedua tadi lukisan dengan tulisan bacaan apa? Ketika dia ingin ke Belanda memenuhi undangan Wilhelmina, dia bergambar dengan anaknya Sultan Karakasin II. Pertanyaannya, apa yang sebesar ini yang punya hubungan dengan usia Wilhelmina yang 20 tahun? Sedangkan yang berangkat ke Belanda itu adalah ayahnya. Iya. Wilhelmina naksir sama ayahnya lah. Jadi timbul pertanyaan orang, kenapa tuh suka? Karena gaya hidup. Dia hedon. Hop. Duh, ini saya kalau kayak gini nih yang apanya? Iya. Seharusnya anaknya enggak nih. Tadi udah masuk ke dalam. Tadi masuk ke dalam. Ini Prancis juga, Pak. Saya pernah ditanya oleh petinggi negara ini, Pak, Sultan minum wine berarti ya? Pak, jangan dibilang itu, Pak. Saya itu kalau itu nggak ada dalam buku, saya bisa ceritain itu. Nah, waktu itu di Eropa lagi musim dingin gitu ya. Nah, itu saya nggak jawab. Kalau itu saya nggak jawab. itu ngejebak saya. Itu ngejebak saya. Oke. Ini saya ingin ada menunjukkan bendera merah putih tapi Belanda. Apa maksudnya? Ini ya yang buat kemerdekaan. Bendera merah putih tapi Belanda. Artinya ketika Indonesia merdeka, mencari warna merah sama putih itu nggak ketemu loh, Pak. Ini bendera Belanda yang dicuri di seberang sana oleh para pejuang, disobeklah birunya, digunting ulang oleh permaisuri kedua, jahitan tangan, dikibarkanlah tanggal 17 Oktober tahun 1945. Ini bentangannya lebarnya 2,5 meter, tingginya 2 meter. Terlambat. 2 Ya, bulan. 2 bulan. Karena itu tadi, saya waktu ditanya, ya tamu-tamu VIP itulah ya, kok telat, Pak? Belum cari warna merah putih di kemana? Warna merah itu nggak ketemu tuh. Jadi ini bendera Belanda yang disobek. Baru ketahuan. Ini payung kerajaan. Di atas tuh emas, Bu. Ini sutra. Tangkainya perak. Payung ini lebih tua bulan daripada istana. Nah, bisa nanti ngambil gambarnya, itu fotonya di pojok sana. Ini saran.
Karena dia sudah lebih dari 1 abad, nggak boleh lagi dikembangkan. Dia nggak rusak. Oh ya, nanti tetap. Oleh arsip nasional jangan dikembangkan, dia rusak. Dia masih bagus, masih utuh, masih bagus. Baik, ini, nah ini sebagian milik Sultan. Nah, ini gading gajah semua nih Pak. Para ahli bikin ini di mana ya pengrajinnya? Itu pertanyaan luar biasa. Keris Sultan itu banyak dibuat di Patani, Thailand. Oh, Karena kadar logam, bukan kadar logam lebih hebat dari dia. Besok kalau ketemu ada orang datang ke rumah bapak ibu, datang bawa keris, meletakkan posisi kerisnya seperti ini, ibu nanti tanya, maksud Anda datang ke rumah saya apa? Ada apa? Kalau dia ngerti, maaf Bu, dia balikkan itu. Kepala yang telentang tuh diginiin. Ini adab keris, ini nantang, Pak. Artinya nantang. Ini barang ada isian semua. Ini barang ada kodam. Makanya diikat. Tadi Ibu lihat di atas, satu pun tidak diikat pakai kain kuning. Oh, Itu barang cendera mata. Ini beda. Nah, gitu dia. Ini di barang ada isian semua. Saya nggak usah bilang. Kebetulan dia hobinya barang itu. Ya. Sekarang dia sudah nggak ketua lagi di lembaga sebagai Indonesia sana. Dia giniin, Pak, saya merinding terus nih Pak. Artinya apa nih? Karena dia punya koleksi 1000 keris. Petinggi kita, bosnya, bukan, sekretarisnya dia, yang sekarang ketua MPR. Oh, si Ahmad Muzani. Itu juga masih kalah ya. Termasuk Pak Lanyala, Bu. Pak Lanyala Matali itu banyak koleksi. Nah, ini yang saya maksud. Oh, ini dari Wilhelmina. Iya, dibuat di Jerman. Dulu nggak dikacain. 2 matanya diamond. Nah, maka saya bilang tadi ketika pasukan merah dicongkel 1. Ini sebelah itu diganti dengan kristal sekarang. Oh no. Ini cinta main-main benar atau bukan? Jadi sebenarnya ada kerinduan dan janji. Karena dia akan ke Belanda tahun 1900. Kemudian dia dapat informasi bahwa Wilhelmina akan nikah dengan Pangeran Hendrik. Dibatalkannya keberangkatan itu. Sementara Wilhelmina sudah membuat patung ini tahun 1899. Dibuat di Jerman. Pematung yang terbaik itu adalah bangsa Arya kan, Jerman. Akhirnya ini barang ini dikirim. Dikirim oleh Wilhelmina. Batunya batu pualam nih Pak. Batu pualam. Dingin. Kalaulah seandainya Ibu tadi siang ke sini, di bawah jam 12, Bapak Ibu kehormatan saya bawa ke Kutab itu sekolah pendidikan apa? Itu ada fotonya dia bergambar ketika dia ke Eropa, bergambar dengan para raja yang di Eropa. Kalau Bapak liatin sama Ibu sekilas saja, Bapak nggak yakin itu dia. Gitulah karismanya dia. Kayak raja. Iya, yang di Eropa. Iya, karena pakaian kostumnya sama, putih-putih semua. Jadi setelah diprototip, betapa Sultan Hasyim. Saya kemarin kan lihat tuh. Jadi dibilang teman-teman, Pak, Bapak lihat yang benar loh Pak. Maksudnya apa? Itu kan raja di Eropa semua. Nah inilah Bapak nggak teliti. Waktu itu saya ngejar ada fokus lain. Ternyata loh, ini Hasyim. Kaget saya Bapak. Dia di antara raja Eropa. Emang levelnya? Levelnya itu. Jadi pertanyaan orang Jerman nggak tahu bahasa Belanda, benar nggak Pak? Ya kan? Orang Belanda nggak tahu bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Jerman. Sementara di abad itu bahasa Inggris belum sebagai bahasa pengantar. Ya. Pertanyaannya, dia ngomong pakai bahasa apa?
bahasa. Di sini ada barang dari Jerman, ada barang dari Ceko. Artinya apa? Artinya dia banyak bahasa. Iya. Dia orang cerdas memang, mindsetnya luar biasa. Maka ketika dibangun ini jauh dari pinggir sungai, ditanya sama petinggi kerjaan, Sultan kenapa jauh istana dibangun dari pinggir sungai? Jawaban dia pertama, aku sudah lihat Eropa. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, enggak selamanya kita lihat sungai. Aku nanti akan beli mobil. Dia punya mobil Fiat. Dia punya mobil. Nah, kemudian yang ketiga, baru arsitek yang ngomong. Apakah ratusan tahun yang akan datang, rembesan air sungai Siak itu sampai ke pondasi istana? Itu yang membuat Kropos. Maka saya bilang tadi, tahun 2006, ini ada diinjeksi sama kimia. Artinya, istana ini diremajakan 100 tahun ke depan. Dimudahkan artinya. Dari segi konstruksi, kita nggak khawatir. Kemudian, setelah itu, untuk safety-nya, sungai Siak itu sudah didam, sudah dikasih turap. Dulu belum. Sekarang posisi aman ya. Nah, makanya itu cara berpikir Hashim. Futuristik banget. Jadi maka dia menunjukkan kemewahan itu. Tapi di zaman dia juga nggak ada istilah pengangguran tuh, nggak dikasih jatah hidup sama dia. Kaya memang di zaman dia. Kancing bajunya emas. Bapak nilai sendiri lagi gaya hidupnya. Kancing bajunya emas. Jadi itulah yang membuat Wilhelmina kelepak-kelepak. Itu ya, berwibawa banget. Itu dia bisa tangkep gitu loh Mas, ininya auranya tuh dari Iya. bisa Orangnya karismatik. hidup gitu loh. Dan parfumnya tuh hidup. Luar biasa. Wilhelmina. Dia meninggal masih dalam usia 60-an. Ini Ya, kalau Sultan Syarif Qasim II tadi di usia 74 menjelang 75. dia berapa kali naik haji? Nggak ada dibilang. Yang apa itu adalah Sultan Syarif Qasim II. Ini dengan saudara sepupunya. Raja Aziz itu di Langkat, Sumatera Utara. Ibu sudah ke Maimun? Udah foto-foto pakai Maimun lebih tua Maimun dari ini. Maimun dibangun 1887, ini 1889. Iya, saya udah foto-foto pakai Tapi baju Melayu. Tapi yang jeleknya Maimun itu ada orang jualan di dalam istana. Jualan apa ya? Jual cenderamata, masa dalam istana. Oh, Itu yang jual itu adalah keluarganya. keluarganya iya, terus kayaknya di istananya juga ditempatin deh bawahnya sama Iya. keluarga-keluarganya. Sebenarnya di istana tuh masih banyak barang loh, itu masih disimpan keluarga. Wan Piro, Oh alah. ngambil Oke, alhamdulillah kita udah dapet tour yang luar biasa komprehensif dari keturunan dari Pak Raja Sultan Syarif Qasim. Tabrak. Enggak. Oke, alhamdulillah cerah banget, tadi hujan. Kita sekarang selanjutnya kembali ke Pekanbaru. Makan dulu, lapar. Ya, assalamualaikum. Oh, iya. Sudah termasuk keseniannya Zapin Ma'ina